Shalom, selamat malam, selamat kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita malam hari ini. Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat pengampunan-Mu, buat penerimaan-Mu senantiasa atas kami, di mana Engkau selalu melayakkan kami ketika kami datang menghampiri Engkau. Kekudusan-Mu Tuhan, betapa kami rindukan mewarnai hari-hari hidup kami dengan segala keterbatasan keberadaan kami di hari-hari terakhir ini. Namun kami rindu senantiasa seperti rusa yang merindukan air. Demikian juga jiwa kami merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Seluruh umat-Mu, seluruh anak-anak-Mu yang malam hari ini bergabung dalam firman Tuhan, dalam ibadah di rumah masing-masing, kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami dan memimpin kami sampai selesainya pemberitaan firman ini. Kami beroleh anugerah dan kemurahan Tuhan senantiasa. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sepanjang kita menjadi percaya kepada Yesus, berapa kali kita menjumpai ayat ini. Namun saya sudah berdoa kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan, menjadi jawaban dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Di dalam 2 Korintus 12 kita melihat ayat 9a, 2 Korintus 12 ayat 9a, perhatikan di sana. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jawaban Tuhan atas pergumulan Paulus dalam kehidupan panggilan dan pelayanannya, yang dituliskan dalam 2 Korintus. Ya. Ini memberikan gambaran kepada kehidupan kita, bahwa di tengah pergumulan hari-hari terakhir ini, ya, dari kalimat di dalam ayat 9a ini, ya, memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan pernyataan kepada manusia, yang dalam hal ini Rasul Paulus. Namun ketika kita membacanya, kita juga belajar memahami bahwa kita butuh pernyataan Tuhan. Kita butuh jawaban Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pernyataan di dalam kegelisahan Paulus dalam pelayanannya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi, sebagai orang percaya yang harus mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan pergulatan hidup sebagai manusia yang melayani Tuhan, sebagai pribadi yang sudah dipanggil ya untuk melayani Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dia harus menghadapi itu semua. Namun dia telah mengutarakan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Dan kalau kita temukan di pasal 12 2 Korintus ayat 9a ini, jawaban Tuhan sangat-sangat mengejutkan sebagai manusia, ya saudara. Karena tentu manusia berharap seperti apa yang manusia inginkan. Tapi ketika Tuhan memberikan jawaban di dalam penderitaan Paulus, dalam pergumulan hidup Paulus, jawab Tuhan adalah cukup kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita didorong untuk percaya ya kepada apa yang sedang kita jalani, bahwa kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau saya mau bicara di poin yang pertama adalah kasih karunia yang cukup. Berbicara kasih karunia yang cukup, di sini kita mau lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-14 ya, di mana Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius, dikatakan, kita lihat 1 Timotius 1 ayat 14. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan kata cukup sendiri di sini berapa kali digunakan dalam Alkitab. Namun saya tidak bisa uraikan semua, saudaraku, bahwa artinya bahwa kasih karunia Kristus ini tidak pernah surut dalam pemahaman yang lain. Dalam konteks ini kita lihat bahwa kata cukup berarti juga tidak pernah surut, tidak pernah pudar,
Dan ini kekuatan, ya kekuatan. Karena kasih karunia berbicara kekuatan oleh kuasa roh. Ya, ketika kasih karunia itu mendiami dan diterima orang percaya oleh anugerah Tuhan yang kemudian direspon oleh manusia yang percaya, maka dia berubah menjadi kekuatan. Ya. Dan Paulus kemudian memberikan suatu pernyataan bahwa apa yang dikatakan Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9a, yang dikatakan cukuplah ya kasih karuniaku bagimu. Ya, ini ketika Paulus beberapa waktu sebelumnya mengalami persoalan yang berat dalam pelayanan kehidupannya juga. Di sini dia katakan kepada Timotius bahwa melimpah kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus itu. Jadi saudara perhatikan di sini, karena apa? Karena Roh Kudus akan terus menerus, ya katakan kata cukup ini juga tidak pernah pudar, tidak pernah surut, bahkan terus menerus berkesinambungan memelihara orang percaya. Kasih karunia-Nya di dalam damai sejahtera itu memelihara. Paulus berulang-ulang mengatakan kiranya damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus melimpah-limpah atas kamu. Berulang-ulang kalimat itu diucapkan Paulus dalam tulisan. Dan selalu di akhir tulisan Paulus selalu diakhiri dengan kasih karunia menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Tuhan ya atas pergumulan manusia tentang karunia yang diberikan ini perlu kita pahami. Apa yang perlu kita pahami dari pernyataan ini? Bahwa kesediaan Tuhan ini selalu ada untuk menolong. Ini berbicara tentang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan orang-orang yang telah meyakini ini seperti Paulus, dia mengatakan bahwa kasih karunia itu bukan cuma sekedar cukup, tapi melimpah ketika itu diterima. Padahal Tuhan mengatakan cuma cukup. Namun ketika kita pahami tadi, saya katakan kata cukup bisa berarti tidak pernah pudar, tidak pernah surut, bahkan berkesinambungan terus menerus. Selama kita masih ada dalam dunia ini mempercayai Tuhan, maka kesediaan Tuhan, perhatikan, kesediaan Tuhan untuk menolong itu selalu tersedia. Dia siap sedia di dalam kasih karunia-Nya yang dikatakan cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Setiap kita orang percaya di hari-hari terakhir ini harus seperti ini. Kalau saudara dan saya tidak pernah merasa cukup dengan kasih karunia Tuhan dan tidak pernah mengerti pernyataan ini, maka hidup kita akan keluar dari konteks pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak ingin kita semua di hari ini menjadi takut. Takut kemudian tidak lagi berani mempercayai Tuhan. Takut dan kemudian tidak lagi berani melakukan firman Tuhan. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin keadaan ini membuat kita kemudian menjadi terpisah dari kasih karunia Tuhan. Saya tidak ingin keadaan yang terjadi hari-hari ini yang membuat kita seperti ini, membuat kita menjadi jauh dari keselamatan yang sudah disiapkan Tuhan. Dan kita tidak ingin hanya karena persoalan seperti ini, lalu pada akhirnya kita terhilang dari rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukuplah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah disiapkan buat kita yang percaya. Dan kemudian ketersediaan kasih karunia senantiasa ini Tuhan siapkan. Ya. Jadi ketersediaan kasih karunia ada selalu buat kita. Jadi kita diajar percaya bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa kok Tuhan nggak tolong saya, kok Tuhan sepertinya nggak lakukan apa-apa. Karena kita selalu memakai logika kita selalu memakai estimasi, hitung-hitungan kita. Ya, kita selalu memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Padahal dalam kekristenan kita diajar percaya, ya, bukan memaksa, tapi percaya. Karena Tuhan akan melakukan lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Ini yang harus direspon. Ya, selama kita memakai ukuran, memakai estimasi kita memakai untung rugi dalam kita mempercayai Tuhan, kita nggak akan pernah hidup dalam kasih karunia yang sebenarnya. Kasih karunia sebenarnya adalah justru dalam kelemahan. Perhatikan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukup untuk kita menjalani hari-hari kita di hari-hari terakhir ini. Cukup untuk kita menjalani hari-hari dalam hidup kita ke depan ini bersama dengan Tuhan. Jadi kata cukuplah kasih karuniaku bagimu ini harus diterima dengan penuh keyakinan. Sama seperti Paulus yang akhirnya harus mengatakan kasih karunia itu melimpah-limpah dalam Kristus Yesus. Hanya orang-orang yang sudah masuk ke dalam dimensi ya pernyataan ini yang akan bisa mengatakan melimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Puji-pujian, ucapan syukur itulah yang diinginkan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saudaraku, kita harus bisa berbuat seperti apa yang Tuhan inginkan di hari terakhir ini. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita bangun bertahun-tahun ya, sehingga berapa hari belakangnya akan dirampas oleh keadaan ini, sehingga membuat kita menjadi harus mulai dari nol lagi. Jangan, saudaraku. Kita sudah
jauh melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan keadaan ini membuat kita mundur ke belakang jauh dan kita harus memulai dari awal lagi. Jangan. Saya berharap kita tetap dalam kesetiaan yang sama, dalam kesungguhan yang sama, karena ketersediaan kasih karunia itu sungguh nyata buat kita. Kasih karunia bukan cuma pemeliharaan secara jasmani yang kita rindukan, tapi yang terlebih iman kita, jiwa kita tidak binasa. Jiwa kita selalu bersuka cita di dalam kasih karunia. Ini yang melimpah-limpah. Karena dimulai dari hati yang bersyukur, dimulai hati yang bergembira, dimulai hati yang bahagia. Maka semua apa yang kita terima hari-hari ini, kita akan melihatnya secara berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Saudaraku, mungkin orang melihatnya biasa-biasa saja. Ya, mungkin ekonomi saudara saya biasa-biasa saja. Tapi bukan itu persoalannya. Selalu saya katakan kita harus masuk ke dalam dimensi Kristus. Kristus rela menderita. Kristus rela menjadi miskin walaupun dia kaya, kata firman Allah. Ya, tentu persoalan kita ada. Ya, kita bukan Kristus memang, tapi kita akan menjadi seperti Kristus jika kita masuk ke dalam dimensi Kristus. Kita akan hidup dengan cara-cara Kristus. Kita hidup dengan pola perilaku Kristus. Dan kita menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Kristus dalam dimensi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kesediaan dan ketersediaan kasih karunia tadi, maka kita diharapkan untuk tetap meyakini pernyataan ini. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita kemudian mencari pertolongan yang lain di luar kasih karunia untuk mensejahterakan atau mendamaikan hati kita, menimbulkan damai di hati kita. Jangan. Karena Yesus sudah menyiapkan buat kita ketersediaan damai sejahteranya di dalam kasih karunia, yaitu Roh Kudus yang melimpah-limpah buat kita di tengah situasi apapun, termasuk seperti hari-hari belakangan ini. Yang terakhir yaitu bagian yang kedua, kita lihat tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sekarang justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah penderitaan, kelemahan ini membuat kita menjadi sempurna? Tentu kita harus masuk ke dalam pelajaran yang lebih serius, saudaraku. Di mana letak kesempurnaannya? Apakah dalam penderitaannya atau dalam kelemahannya? Tentu kita perlu perhatikan kalimat ini. Ya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Seringkali kelemahan-kelemahan, penderitaan-penderitaan cenderung membuat kita menjadi mundur kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya tentang tadi kasih karunia yang tersedia buat kita. Seringkali kesulitan, kesusahan membuat kita juga menarik diri dari persekutuan, menarik diri dari ketekunan dalam belajar firman Tuhan, menarik diri dari keyakinan akan Tuhan. Ini bisa terjadi. Tapi kita berharap semua bahwa di dalam pernyataan yang terakhir ini, dalam bagian 9a ini, saudara, kita temukan bahwa kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Ya, saudaraku, apakah kuasa Tuhan tidak sempurna sehingga harus ditemui dalam kelemahan? Tentu bukan itu juga maksudnya. Bapak Ibu, kelemahan, penderitaan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kelemahan, derita, sakit, penyakit yang dialami orang percaya, ini sesuatu yang tidak bisa disingkirkan dari kehidupan. Ya, namun seringkali kita harus menyikapinya secara arif dan bijaksana. Sehingga seringkali yang datang yang tidak kita harapkan ini harus kita sikapi. Kita berdoa supaya kita semua sehat, tapi ternyata ada di antara kita yang kemudian terkena sakit. Ya kan? Saya dan saudara bisa terkena sakit. Sehingga apa yang kita doakan kemudian kok sepertinya bukan ini yang saya doakan. Saya kan berdoanya sehat. Kenapa kok saya sakit? Lalu kita diajar di sini bagaimana menyikapi apa yang disebut dengan penderitaan. Semua orang mengingininya yang baik, tapi ketika ada yang dihadapkan kepada diri manusia yang sesuatu yang tidak diingini, nah ini juga menuntut kebijaksanaan kita, sikap arif kita. Sehingga kuasa penghiburan ini yang paling dibutuhkan. Saudaraku, ketika seseorang mengalami kuasa penghiburan di dalam kelemahan, ya, di sanalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kesempurnaannya akan memunculkan sesuatu yang diingini Tuhan. Kesempurnaan itu, saudara, bukan sekedar waktu kita ya bersikap, ya menunjukkan pola perilaku, ya. Tapi kemudian ada yang lahir dan keluar muncul di sana. Sukacita penghiburan itu nyata. Itu menjadi sempurna, itu buah. Bersukacita, kemudian keluar kata-kata penghiburan, kata-kata pujian, pengagungan, ya. Kita bisa memunculkan kata-kata firman Tuhan yang dapat menghibur diri kita. Bukan kita seolah-olah menghibur diri kita sendiri,
Tapi sesungguhnya firman Allah yang kita ucapkan menjadi kata-kata penghiburan. Apa salah? Tentu tidak. Kita harus memperkatakan firman Allah dalam diri kita. Ketika kita susah, kita mengucapkan kata-kata penghiburan dari firman Allah. Bersukacitalah hai jiwaku, kata pemazmur, itu kata-kata yang membangkitkan penghiburan. Bergembiralah, bersorak-soraklah. Ini tuntutan yang harus dilakukan ketika kita tidak mampu. Kita tetap dalam kelemahan, kesulitan, penderitaan. Maka saudaraku, yang paling diharapkan di dalam kelemahan adalah biasanya kuasa penghiburan yang dibutuhkan. Nah, kasih karunia yang melimpah itu, ya salah satunya akan memunculkan penghiburan yang sejati. Penghiburan yang dari manusia terbatas. Dihibur dengan berkat-berkat jasmani juga terbatas. Ketika berkat-berkatnya habis, penghiburannya selesai. Tapi penghiburan dari Roh Kudus, ya, selain kita butuh penghiburan dari pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, melalui makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan, yang paling kita butuhkan, yang pertama adalah di dalam batin kita. Penghiburan yang menimbulkan kekuatan daripada Roh Kudus, ya. Jadi bukan pada penderitaannya, bukan pada kelemahannya yang membuat kita menjadi sempurna dalam mengalami kuasa daripada kasih karunia itu, bukan. Tapi letaknya adalah ketika hati kita bisa bereaksi terhadap firman yang kita ucapkan, atau firman yang disampaikan orang lain, entah itu lewat khotbah, lewat sharing, ya, kata-kata firman Allah itu bahkan membangkitkan penghiburan. Nah, ini menjadi sempurna. Tentu yang sempurna adalah firman Allah. Ya, saya katakan kalau penghiburan yang lain itu terbatas, tapi penghiburan yang sempurna, ya, ini jelas daripada firman Allah. Sehingga dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna, jelas ini pekerjaan kuasa firman. Jelas ini pekerjaan kuasa Kristus yang adalah Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita butuh keselamatan dari setiap situasi kita. Bukan cuma keselamatan masuk ke dalam surga yang kekal, tapi keselamatan setiap hari dari ancaman-ancaman, dari malapetaka, bahkan dari maut sekalipun. Kita harus yakin karena maut sudah dikalahkan. Ini arti yakin nih. Jangan sampai kita tidak yakin bahwa maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah dikalahkan. Jangan sampai. Kita harus yakin terus, ya, sehingga kita kemudian tetap mendapatkan kuasa penghiburan, dan di sana kelihatan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita bersungut-sungut, tidak ada penghiburan, tidak ada sukacita, maka di sana kuasa tidak menjadi sempurna dalam kelemahan. Ketika kita merasa lemah, maka kita membangkitkan kuasa firman. Itu yang dikatakan kuasa, ya, dalam kelemahan menjadi sempurna. Jadi bukan penderitaannya yang membuat kita sempurna, tapi ada nggak reaksi dalam diri kita terhadap kata-kata penghiburan firman Allah? Saudara dengar firman hari ini, bereaksi tidak rohani saudara? Ketika saudara bereaksi, saudara yang hari ini lemah, kurang sehat, sakit, dalam penderitaan, dalam kesulitan, muncul iman, ada penghiburan, itu baru sempurna, saudara itu. Karena Roh Kudus selalu menyempurnakan hidup ini dalam diri kita jelang hari Tuhan. Bapak Ibu, kemudian tadi ketersediaan kasih karunia di poin yang pertama. Sekarang di poin yang kedua ini, kesediaan hati kita untuk dekat, ya. Apakah dalam penderitaan, dalam kelemahan, hati kita condong mendekat kepada Tuhan atau menjauhkan diri dari persekutuan? Ada peringatan firman Tuhan, jangan ya membiasakan diri menjauhkan, ya, jangan membangun kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, saya berharap kita semua, walaupun saudara tidak berjumpa dengan saya, dengan kita semua, tapi saya harap saudara berani membangun persekutuan bersama keluarga. Keberanian saudara membangun, ya, saya percaya ini akan memunculkan kekuatan, ya. Jadi kesediaan hati kita, ya, untuk dekat dengan Tuhan ini dapat mengalirkan kuasa penghiburan, ya, dapat mengalirkan kuasa dalam diri kita yang menjadikan sempurna. Jadi tergantung reaksi kita dalam kelemahan, apakah kita mendekatkan diri kepada Tuhan seperti Paulus, atau cenderung kita kepada dunia. Lebih senang kita menderita di dalam dunia ketimbang waktu kita lemah menderita kita mencondongkan hati kepada Tuhan. Ini pilihan, ya. Kalau kita mau melihat bahwa dalam kelemahan kuasa itu menjadi sempurna, maka kesediaan hati kita untuk mendekat senantiasa kepada Tuhan. Saya berharap hari-hari terakhir ini saya tidak tahu akan bagaimana ke depan. Saya tidak akan membahas, saya juga tidak akan terlalu memaksakan diri untuk melihat, ya, dari sisi firman Tuhan apa yang akan terjadi ke depan. Persoalan saya dengan saudara belajar firman Tuhan kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, ya. Ini selalu saya ingatkan berulang-ulang, ya. Apapun bisa terjadi, setiap detik, setiap jam di sekitar kita, ya. Tapi selalu saya ingatkan melalui khotbah-khotbah saya,
siap sedialah saudara. Jangan sampai pada akhirnya kita ditolak. Jangan sampai akhirnya kekristenan kita menjadi sia-sia. Dan akhirnya hanya membuahkan kesedihan. Hanya tangisan, ratapan, dan kertak gigi kata Tuhan Yesus. Saya tidak ingin itu terjadi. Maka di tengah situasi yang sangat-sangat sulit seperti ini, jangan sampai saudara tidak melakukan firman Allah. Jangan sampai saudara menjadi tidak setia lagi dan tidak taat lagi kepada firman Allah. Ini akan beresiko tinggi. Akan menjadi sia-sia yang kita bangun bertahun-tahun saudara. Mari kita terus siap sedia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kuasa itu akan dialirkan. Ya, kuasa kekuatan itu ya, perhatikan. Kuasa yang menjadikan sempurna diri kita karena ini yang dikehendaki Tuhan, ya. Kalau kuasa Tuhan yang sempurna itu bekerja dalam kelemahan kita, kelemahan bukan lagi menjadi persoalan. Kita akan tetap sempurna kok, ya. Karena itu yang dikehendaki Bapa dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di sorga adalah sempurna. Ini ucapan Yesus. Bapak Ibu, sudah saya percaya Matius 5:48 itu bukan sesuatu yang bohong, sesuatu yang benar. Oh, Bapa Yesus menghendaki kita sempurna, walaupun dalam kelemahan Dia sanggup menyatakan kuasanya yang tetap sempurna itu. Lalu membuat kita juga bangga saudaraku. Perhatikan, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Orang-orang yang mengalami ini, mengalami kecukupan kasih karunia Tuhan sesuai dengan judul topik kita hari ini orang-orang akan membuat dirinya mempunyai rasa bangga terhadap nilai-nilai kekekalan. Sehingga tahu apakah kita semua hari-hari ini di detik-detik terakhir jelang kedatangan Tuhan. Saya menyebutnya detik-detik terakhir karena saya percaya firman Allah mengatakan selalu tidak lama lagi, tinggal sedikit waktu lagi. Saya nggak tahu kapan, tapi saya coba meminjam. Berarti saya menyebutnya di detik-detik terakhir ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita mengiring Tuhan di bumi ini, ya. Namun saya selalu ingatkan supaya kita membuat dalam diri kita ada nilai-nilai kebanggaan tentang kekekalan. Jangan sampai kita hanya mengagung-agungkan, membanggakan apa yang ada di dunia ini. Ini nggak kekal, ya. Ketika kita pergi kita tinggalkan semua. Ketika kita sakit pun semua udah nggak berarti, saudara. Saya selalu ingatkan kita, jangan sampai kita menjadi sombong dan kemudian kita menarik diri dari persekutuan, nggak lagi mau beribadah, kita nggak mau lagi online di rumah, ya kita kemudian menjadi orang-orang yang kemudian masa bodoh. Saudaraku, saudara dan saya harus bangga dengan nilai-nilai kekekalan yang akan kita miliki. Apa yang kita miliki ini nggak sebanding dengan apa yang kita terima kelak. Kemuliaan yang akan kita terima dalam Kristus, saya terlalu yakin, saudara. Ya, sehingga kalau kita diberkati hari ini, itu jangan membuat kita menjadi jumawa, sombong, dan merasa kita tidak lagi perlu Tuhan. Kita nggak perlu lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Jangan, pesan saya, jangan. Kita harus tetap bersyukur, ya, baik ke dalam keadaan sulit, lemah, dalam keadaan keberkatan, kelimpahan, tetap bersyukur. Tetap bersyukur dan tetap mempunyai perasaan, hati, jiwa, sikap yang bangga terhadap nilai-nilai kekekalan yang sudah diberikan Tuhan di dalam diri kita, dalam iman kita yang juga akan kita terima kelak dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Saudaraku, ini akan membuat kuasa kasih karunia menjadi sempurna di dalam sikap hati kita yang memiliki rasa bangga akan nilai-nilai kekekalan. Kalau rasa bangga saudara hanya kepada nilai-nilai pencapaian di bumi ini, perhatikan, prestasi kerja saudara, prestasi ekonomi sosial saudara, prestasi rumah tangga kita, saya rasa kita akan kecewa. Kita harus punya rasa bangga selain apa yang ada kita nikmati dari Tuhan. Kita harus yang terutama punya rasa bangga terhadap nilai-nilai kekekalan dalam iman kita, bahwa kita kelak akan bersama-sama dalam kekekalan dengan Kristus. Ini harus disadari ketika kita dalam kelemahan. Kelemahan tidak boleh membuat kita menjadi putus asa, terpuruk, dan kemudian kita kehilangan kepercayaan. Tidak boleh terjadi. Kita lihat bagian terakhir ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau saudara dan saya kemudian memiliki sikap terus tertuju di dalam iman, ya kita nggak cukup dengan beriman saja. Iman ini harus diarahkan. Iman ini harus diarahkan kepada pola-pola yang Kristus telah alami dalam penderitaannya. Dia rela, dia ikhlas, dia menanggung, ya, berarti kan menanggung, ya, penderitaan sampai di kayu salib.
salib dikatakan supaya apa? Supaya kemudian muncul sukacita yang disediakan. Dia tahu di balik derita, di balik apa yang terjadi dengan kelemahan-kelemahan waktu itu, dia sepertinya tidak berdaya. Dia Tuhan jelas, tapi waktu itu dia betul-betul dalam keadaan manusianya. Dia memberi dirinya, ketika dia lemah, dia mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang menimbulkan sukacita, kepada kekekalan dalam kerajaan Bapaknya. Sehingga supaya kita yang percaya, ya, yang percaya kepada Dia, memiliki teladan ini, dan kita beroleh bagian dalam Kristus, dalam iman kita yang terus tertuju. Perhatikan, iman kita ini harus tertuju. Saya berharap, ya, melalui seruan penulis Ibrani, marilah kita melakukannya, kita melakukan firman ini, kita melakukan keyakinan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita nggak punya figur lain sebagai orang Kristen, contoh-contoh teladan, kita nggak bisa pakai yang lain. Ya, dalam kelemahan supaya kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna, kita harus arahkan kepada Yesus. Bagaimana Yesus menderita sampai mati, bagaimana Yesus dimahkotai dengan kemuliaan oleh Bapaknya, ini yang harus kita pakai. Sehingga kemudian kata cukuplah kasih karunia ini menjadi bagian kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang sangat bersukacita, karena kita tahu bagaimana pada akhirnya. Nah, kuasa sukacita sorga ini akan mengalir ketika kita sungguh-sungguh mengarahkan hati kita, mata kita, batin kita kepada apa yang dilakukan Kristus, yang menjadi teladan bagi kita ketika kita di dalam kelemahan sekalipun. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, ajakan-ajakan firman Tuhan, seruan-seruan firman Tuhan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kami hari-hari ini, supaya kami jangan menjadi lemah, jangan menjadi jauh, jangan menjadi undur, jangan juga kemudian menjadi tidak bisa melakukan apa-apa. Namun kami diajar percaya dan terus melakukan firman Allah dengan mata yang tertuju kepada Kristus, supaya kami akan melihat sungguh-sungguh kekekalan dalam sukacita yang sejati terjadi. Kemuliaan yang kekal itu akan kami alami bersama dengan Kristus, kendati pun saat ini kami harus berada dalam kelemahan. Dan kalau mungkin juga ada yang dalam keadaan tidak lemah hari ini, juga jangan ada antara kami yang kemudian menjadi lupa. Dan kami sungguh-sungguh menaruh harap kami kepada Tuhan. Hamba percaya umat-Mu dalam pemeliharaan Tuhan, umat-Mu dalam keseriusan dengan panggilan ini, karena hamba-Mu dan kami semua umat-Mu berharap tidak ada di antara kami yang terhilang dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih, ya, firman Tuhan memberikan kekuatan, motivasi dan dorongan untuk lebih lagi kami mencintai Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur untuk persekutuan dengan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, saudara yang sangat dicintai Tuhan, pada malam hari ini saya dan saudara tentu dalam keadaan yang baik, sehat ke depan, dan mulai berpijak dari hari ini kita tetap menjaga diri kita, iman kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai hilang kepercayaan hanya karena kesulitan, kesukaran. Saling mendoakan, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasihati, hilang kedatangan Tuhan. Tetap terapkan protokol, dan bagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua yang sudah menjalani vaksinasi, saya berharap untuk tetap menjaga kesehatan. Kita semua juga yang mungkin belum menjalani vaksinasi, tetap jaga kesehatan, supaya kita semua bisa menjaga keluarga kita masing-masing. Dan tetap berdoa, tetap bersekutu, jangan jauhkan diri, supaya kita jangan menjadi lemah dan kehilangan iman pengharapan. Doa saya menyertai saudara, salam sehat selalu. Kita berdoa dan kita akhiri renungan kita dan persekutuan kita malam hari ini. Terpujilah Bapa yang Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat intimitas yang terbangunkan malam hari ini. Kami percaya persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan tubuh Kristus walaupun terpisah dengan jarak dan ruang. Namun kami percaya firman-Mu adalah penolong, firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah pelindung bagi jiwa kami, pemelihara, penyempurna dalam hidup kami. Dan firman-Mu yang menguduskan senantiasa, karena firman-Mu berkata, Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kami percaya ucapan Yesus ini menjadi pernyataan yang luar biasa bagi kami yang percaya, sehingga kami senantiasa didapati kudus tak bercelah apabila Tuhan datang menjemput kami dalam kemuliaan. Bapak berkati para orang tua kami, lansia, janda, duda, single parent, bahkan mereka dalam keadaan pemulihan. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, kepada siapa lagi kami berharap? Karena hanya Yesus yang sanggup menolong. Tidak ada yang dapat menolong. Tolong kami semua Tuhan, karena harapan kami cuma Yesus. Harapan kami cuma Tuhan yang sanggup memelihara dan menolong kami. Dan Engkau tidak pernah terbatas, bahkan melimpah-limpah
dan terus menerus pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu nyata Tuhan. Terima kasih, sehatkan orang-orang tua kami, sehatkan juga para suami istri, sehatkan orang-orang muda, sehatkan anak-anak, balita, batita, Tuhan sehatkan. Juga jemaat-Mu semua, piarakan pekerjaan rumah tangga mereka, usaha bisnis dagang mereka, kebutuhan-kebutuhan makan minum, pakai ekonomi, keuangan, kebendaan, Tuhan tolong. Yang dalam duka cita Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga pendidikan, jodoh, karir putra putri kami, yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang bekerja di luar rumah Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh akan memelihara anak-anak-Mu. Karena kalau Engkau tidak memelihara, siapa yang dapat memelihara mereka Tuhan? Anak Engkau satu-satunya Tuhan adalah pemelihara jiwa kami orang percaya. Harapan kami hanya Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini. Hanya Yesus harapan kami dapat menolong, menyelamatkan kami di bumi ini sampai ke dalam surga yang kekal. Terima kasih, kami taruh harap kami semuanya. Kami percaya, kami yang join malam hari ini juga kami sepakat percaya harapan kami hanya Yesus. Supaya jangan ada di antara kami berharap kepada yang lain. Kami semua satu harapan kami, yaitu Yesus, penolong kami yang setia, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih. Berkati gereja ini, berkati pelayanan ke depan, apa yang kami rindukan, kami harapkan, kami hanya taruh dalam tangan Tuhan. Organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah bangsa negeri kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Program-program pemulihan masa-masa pandemi ini juga program-program yang dilakukan untuk menolong umat manusia, masyarakat dari bangsa kami juga. Tuhan kiranya menyertai. Juga berdoa bagi umat Tuhan, ya, di mana mereka juga mengumpulkan uang-uang mereka Tuhan, persembahan-persembahan yang dikumpulkan di rumah masing-masing, kiranya kami juga mau menyerahkannya kepada pekerjaan Tuhan untuk membantu operasional gereja ini di saat-saat di mana gereja ini harus dihentikan sesaat Tuhan, biar gereja tetap berjalan. Setiap umat-Mu rela menabur, mau memberi, menyisipkan berkat yang Tuhan berikan dari kehidupan mereka yang dipelihara Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Suci kuduskan persembahan-persembahan yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang diberikan kepada gereja secara langsung, transfer Tuhan tolong mereka semua, sehingga anak-anak Tuhan diberkati. Jangan ada di antara kami yang menahan berkat-berkat untuk pekerjaan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami, karena pekerjaan Tuhan akan terus membutuhkan kerelaan kami dalam melayaninya. Tuhan mengasihi kami, Engkau yang memelihara jiwa kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat bekerja, beraktivitas, dan melayani dalam membangun rumah tangga juga semua, karena Engkau memberikan kami kehidupan. Tanpa kehidupan daripada Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Puji syukur pada Tuhan kalau sampai malam hari ini kami masih ada. Ini anugerah Tuhan. Sebentar kami akan melewati malam hari ini, pimpin sertai kami. Bangunkan besok pagi dengan perpanjangan umur, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Dan kami percaya Tuhan akan mempertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulia malam hari ini sampai fajar Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sehat selalu.